guys, hari ini kita ada di premiere Jodoh Tiga Bujang yang di Jakarta. Excited banget dan ikutin kita. Sampai. Walian talang, latoania. Lebih baik tenggelam daripada putar halus. Jodoh Tiga Bujang. Selamat datang di press screening film komedi romantis terbaru persembahan dari Star Vision dan Raya Flix, Jodoh Tiga Bujang. Kita sambut bergabung bersama kita eksekutif produser dari film Jodoh Tiga Bujang, Putih Al-Jihadi, dan juga sutradara sekaligus penulis Mas Arfan Sabran. Ini adalah pemutaran pertama bagi teman-teman wartawan. Sebelumnya kita sudah sempat memutarkan film ini di beberapa kota dan alhamdulillah sambutannya cukup baik. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati hari ini film ini dengan penuh sukacita. Warna baru juga di perfilman Indonesia dan semoga teman-teman semua bisa enjoy, bisa ketawa dan bisa haru. Terima kasih sekali lagi. Asik sekali pesan ini. Oke, baik, kita akan undang bergabung bersama kita. Yang pertama, produser film dari Jodoh Tiga Bujang, Bapak Chan Parwes Servia. Eksekutif produser untuk film Jodoh Tiga Bujang, Putih Al-Jihadi. Sutradara sekaligus penulis Mas Arfan Sabran. Penulis skenario Erwin Wu. Editor untuk film Jodoh Tiga Bujang, Kesa David. Dan inilah dia jajaran cast dari film Jodoh Tiga Bujang. Lengkap sudah teman-teman untuk bersama kita. Banyak sekali, tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh cast dan juga filmmaker dari Jodoh Tiga Bujang. Saya sangat bangga dan bahagia dengan hadirnya Jodoh Tiga Bujang. Film ini itu mempunyai banyak sekali rasa yang baru. Dinamika, romantika, kearifan lokalnya. Apa yang disampaikan di Jodoh Tiga Bujang yang settingnya di Makassar tentunya juga bisa menjadi apa yang kita rasakan di sini. Melalui Jodoh Tiga Bujang, kami ingin berbagi cerita tentang perjuangan sebetulnya. Bahwa tidak ada yang mustahil apabila kita mau melakukan sebuah perubahan dari diri kita sendiri. Saya ingin mengutip sebuah kalimat yang disampaikan oleh Pak Malik dalam film ini, bahwa semua manusia itu selalu ingin bertemu orang yang baik, dan kelebihan semua yang ada di sini menurut saya adalah orang-orang yang baik. Insya Allah kalau orang yang baik akan bisa menemukan apa yang diinginkannya. Melalui Jodoh Tiga Bujang juga kita ingin berbagi kehangatan, kita ingin berbagi rasa bagaimana keluarga itu begitu indahnya, begitu banyak romantikanya, ada salah pahamnya tapi ada kasih sayangnya, ada egonya tapi juga ada pengertiannya. Dengan Jodoh Tiga Bujang, dengan kehangatan yang diberikan, semoga habis ini kalian ingin memeluk keluarga kalian. Kita ingin selalu dekat dan lebih dekat lagi, lebih hangat lagi. Dan tentunya bagi yang sudah punya pasangan, saya harapkan melalui Jodoh Tiga Bujang, kita lebih mencintai pasangan kita. Jodoh Tiga Bujang menurut saya adalah film doa. Bagi mereka yang jomblo, biar cepat dapat pasangan. Amin. Dan mungkin dengan nonton Jodoh Tiga Bujang, kalian akan menemukan pasangannya. Nanti rame-rame tuh foto di backdrop di belakang sana, di depan sana itu udah ada baju-baju nikahnya, udah didoain di sana. Ya, yang masih jomblo, jadi ketularan ya, dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh, dimudahkan segala urusan. Amin. Jodoh Tiga Bujang adalah sebuah cerminan kisah lokal yang begitu indah, mengangkat sinema lokal itu
mahal, lebih sulit daripada bikin film di Korea, di Azerbaijan, di New York, banyak kota-kota lain, di London, New Zealand, Starvision udah banyak bikin film di luar sana. Tapi yang lebih membuat saya bahagia, walaupun lebih mahal, adalah membuat karya yang menjadi karya milik kita. Makassar milik kita, itu bagian dari kita, keluarga kita. Dan kita bisa melihatnya sekarang, kita bisa mengenalnya. Yang menarik dari Jodoh Tiga Bujang ini adalah kisah nyata. Kisah nyata yang pernah viral, dan juga kisah nyata yang pernah diangkat menjadi sebuah karya dokumenter. Cerita yang dikandung dari Jodoh Tiga Bujang ini justru mempunyai potensi yang bukan hanya menasional, menurut saya bisa goes internasional. Karena kita punya uniqueness. Dan waktu itu saya bilang ke Mas Arfan, bro yang harus jadi sutradaranya, kata saya. Waduh gimana ini Pak, saya belum pernah, masalah waktu Ji. Nah, ya kan? Ini. Jadi tidak ada yang mustahil dalam hidup itu, pasti ada waktunya, pasti ada saatnya. Kata-kata beliau ini, ya kan, kalau Tuhan sudah menghendaki, yang akan terjadi, terjadilah. Ya. Ya kun payakun. Tepuk tangan tentunya buat Mas Arfan. Gimana karya perdananya? Keren ya, Lulus keren kan? ya. Lulus ya. Approve. Ya, saya udah approve. Ya, insya Allah penonton di tanah air pun approve. Amin. Terima kasih Bapak Parwes untuk penjelasannya. Kerjasama cukup lama juga dengan Starvision. Mungkin di film ini adalah film pertama kita juga yang terlibat secara langsung. Sangat senang ya dengan film-film Starvision yang selalu menghadirkan sesuatu yang punya corak baru, tapi juga secara isu kita sama-sama tahu bahwa ini tuh sangat universal gitu ya. Menurut saya film ini bisa sangat dinikmati oleh banyak orang. Kita senang menontonnya, tapi ini juga menjadi sebuah film yang penting untuk sama-sama kita bisa terlibat dalam film ini. Project ini sebenarnya kami sudah develop dari 2019 sama Pak Parwes. Waktu itu ketemu pertama kali di Akatara Film Market 2019. Pada saat kita sudah develop, kita sudah mau jalan, pandemi akhirnya, dan baru tahun lalu kemudian kita mulai kembali mengajak juga Erwin Wu untuk menuliskan skenario-nya. Ya ini kesempatan besar sih bagi saya yang sebelumnya lebih banyak bergelut di dokumenter. Ini film pertama saya, terus langsung mengerjakan komedi, genre yang tidak mudah. Tapi saya didukung Pak Parwes dan Starvision yang selalu mensupport dan percaya masalah waktu Jini. Iya. Terus saya punya kru yang luar biasa dan cast saya ini sangat luar biasa, sangat mensupport saya juga. Dan kita bekerja sama menjadi satu keluarga, menjadi seperti orang tua saya, menjadi adik-adik saya semuanya. Dan kita bekerja, Jodoh Tiga Bujang ini dikerjakan dan lahir dengan cinta. Proses penulisan skripsi cukup banyak diskusi dengan Mas Arfan karena ide original dari cerita dari Mas Arfan yang cukup hati-hati mungkin dalam penulisan masalah budaya aja. Ke arah sana takut ada yang melebihi batas, mungkin porsi komedinya juga ada riset lah ke beberapa komedian Makassar untuk tahu batasan-batasan komedi yang relate di sana seperti apa gitu. Ketika melihat hasilnya sangat happy, kerjasama sangat baik antara cast dan kru-nya luar biasa sih film ini. Ya sekarang melibatkan beberapa aktor-aktor Makassar juga ya tadi ya. Benar, ya. Itu juga jadi menarik juga untuk teman-teman ya. Pak Parwes sudah memberikan terus tanggung jawab sutradara pertama ke saya Pak. Benar. Iya beberapa kali. Betul, iya. Sutradara Banyak pertama kali. itu Kakak Sani. Iya. Terus tiba-tiba ini datang sutradara pertama dan dokumenter. Saya bingung ini mau bikin film fiksi apa dokumenter gitu kan. Ternyata Mas Arfan itu sangat manis dan romantis ya ternyata. Iya benar. Ternyata. Dan ya luar biasanya karena pas saya dapat judul Jodoh Tiga Bujang ini kan artinya oke, ada 3 laki-laki dan 3 perempuan. Ini pemainnya banyak, karakternya banyak gitu kan. Ini film yang happy banget ngerjainnya juga karena yaitu ini ada lokal kontennya tapi sangat nasional. Terus konfliknya menarik dan pemain-pemainnya ya luar biasa sih chemistry-nya. Saya berterima kasih sekali untuk para pemain.
kok jadi diam gini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jujur ini pengalaman yang luar biasa. Dapat satu project anak pertama, punya 2 orang adik, belum memiliki jodoh gitu. Terus mengalami banyak rejection di kiri kanannya gitu. Proses pencarian dan sayang sama keluarga. Bagaimana caranya Fadli melihat kebudayaan itu adalah sebuah hal yang sangat ia junjung tinggi gitu kan. Dengan masalah yang dia hadapi, tapi dia tidak menyerah dan tidak memilih untuk egois sama semuanya gitu. Bagaimana caranya semuanya itu kawin. Pas baca langsung oke, gue relate, gas. Dalam waktu super singkat kita langsung matching energinya, chemistry-nya, nggak perlu effort, kolaborasi yang luar biasa dari lintas generasi ya. Di sini ada beberapa aktor senior juga, ada teman-teman juga yang sama satu angkatan juga. Jadi seneng banget, sebuah kehormatan dan gak sabar mau nonton. Sebagai orang Makassar aku merasa film ini tuh punya misi yang sangat penting karena bagaimana ternyata budaya masih sangat mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, cara kita memilih jodoh gitu. Jadi aku berharap melalui film ini bisa jadi refleksi baru buat kita untuk kembali ke inti budaya itu sendiri, yaitu penghargaan, tanggung jawab dan juga cinta yang tulus tanpa ada lagi embel-embel gengsi dan ego. Maizura, tepuk tangan dong Maizura, luar biasa. Curhatan hati seorang perempuan Bugis. Oh iya. Jadi relate ya dengan karakternya. Nura silakan. Aku rasa film ini mengandung banyak sekali perspektif dari semua orang yang ada di sini gitu, dan aku rasa itu akan jadi bahan obrolan yang sangat menarik untuk teman-teman yang udah nonton gitu. Kamu dulu nih. Gimana perasaannya akhirnya bergabung di Jodoh 3 Bujang dan proses pendalaman bersama Abang Jordi dan Abang Chris? Berat ya, Ahmad masih paling berat emang. Jujur gampang banget. Jujur gampang banget karena ketika ada beberapa karakter yang ensemble bersama-sama tidak memiliki ego untuk gue pengen kelihatan. Itu tidak terjadi pada kita bertiga dan semuanya gitu. Jadi ketika komedi romantis ini terjadi, kami benar-benar sense of belongingnya tinggi atas project ini. Jadinya film ini terasa hangat dan semuanya bisa menikmati. Sebelum itu aku perkenalan diri dulu kali ya. Boleh. Siang-siang minum matcha. Cakep. Hai, aku Echa. Sayang tolong dong rambut aku nih. Seneng banget waktu di approach sama Star Vision sama Pak Arfan. So gampang banget, mereka pada susah kan belajar logat. Sorry kalau aku dari lahir. Nggak, kebetulan soalnya aku kan lahir di Makassar, jadi lumayan gampang untuk main film dengan logat Makassar. Terus kayak ini pertama kali aku main film kayak yang seumuran gitu Kak. Jadi seru kayak main terus. Seru ya di lokasi. Love, iya seru banget. Jalan-jalan ke Malaka. Cakep. Lampunya kakak. Makassar adalah kota yang sangat-sangat sentimental buat aku. Jadi aku seneng banget syuting di situ dan bisa nge-recall bahasa-bahasa Makassar lagi, belajar logatnya lagi, belajar culture-nya lagi. Dan yang paling penting adalah di sini aku bener-bener belajar sudut pandang yang berbeda soal cinta gitu loh. Jadi cinta itu tidak hanya mengikuti kata hati tapi juga dibantu oleh toleransi. Untuk kesulitan sih menjalin chemistry enggak ya, karena dari day one prepare dan segala macam, walaupun kita prepare juga cukup singkat tapi dari day one juga kita udah klop banget gitu. Ditambah pas di Makassarnya kita main bareng dan segala macamnya, jadi tambah dekat lagi. Saya berperan sebagai orang tua yang nggak pernah saya alami, nantinya menghadapi 3 anak, menghadapi adat, menghadapi ibu yang kalem-kalem tapi menghanyutkan. Tapi yang lebih menarik lagi adalah sebetulnya bukan peran itu sendiri, tapi peristiwa antara 2 generasi. Bagaimana anak-anak muda ini masih menghargai adat, ya. Di samping mereka juga bisa menyesuaikan dirinya dengan budaya-budaya luar. Film ini itulah kira-kira moralnya ya yang akan disampaikan oleh Arfan dan Pak Parwes, bahwa kita punya budaya sendiri.
biar gimana kita orang Indonesia tapi kita tidak menolak kemajuan dan kita tidak menolak modernisasi. Yes, luar biasa. Bapak ngomongnya udah bagus banget ya. Namanya juga mama-mama ya. Selagi masih ada suaminya ngikut apa kata suami. Ini dia. Ya. Ikut apa kata suami. Kita punya budaya yang sangat indah. Kita punya budaya yang sangat cantik. Harus dijaga. Tidak perlu bangga dengan budaya orang lain. Berbanggalah dengan budaya yang kita punya. Cerita ini bagus betul. Ya. Sutradaranya oke. Ya. Produsernya oke. Yang kurang oke saya. Karena biasanya saya kejam kok di film ini jadi baik. Yang mau disampaikan oleh sutradara, lo boleh berkumis tapi lo takut sama bini lo. Ya itu aja harapan saya, mudah-mudahan akan lahir lagi sutradara yang dahsyat yang baru. Semoga film ini berkenan di hati semuanya dan tolong disebarluaskan, semuanya harus menonton karena film ini luar biasa. Yeay, terima kasih. Ini film yang membuat saya makin yakin bahwa film Indonesia mempunyai banyak sekali cerita yang belum diceritakan. Dengan versi yang begitu indah, makanannya, dari bajunya, dari logatnya yang semuanya menjadi layak untuk konsumsi tingkat dunia yang harusnya bisa diaminin semuanya. Gosip-gosip di luar mau jadi series panjang kayak. Amin. Amin ya. Amin. Masuk. Oh, iya. Masuk. Masuk ya. Iya. Oke. Gimana Musdalifah di? Jadi gimana? Gak apa-apa, boleh depan situ. Terima kasih banyak Pak Parwes, Star Vision dan Pak Sutradara Pak Arfan. I love you Pak. Di sini saya menjadi diri sendiri alhamdulillah karena saya dari Bugis juga gitu dan jadi Bibi Surti, Bibi kesayangannya Rifa gitu. Sebenarnya saya pengen banget yang berjodoh sama Jordi, cuman nggak tahu kenapa dia yang dapat. Padahal pernah ikut cuma 15 juta loh. Iya. Dengan film ini orang-orang Sulawesi tentunya bisa terbuka. Kalau misalnya ada anak yang melamar, orang cowok melamar, jangan dipersulit dengan wampanai, kasih lancar mi, begitu. Jangan dipersulit. Karena saya wampanaiku saya sendiri yang kasih kumpul. Suamiku orang Jawa aja, nggak bisa dia. Ada curhat. Awalnya juga nervous banget karena aku di scene aku nggak banyak kenal, cuman kenal Rebong dari Mama, terus juga Jordi kenal sesingkat doang. Jadi aku sangat-sangat nervous, tapi apa karena Makassar hawanya panas, tapi pas pulang syuting hati aku juga berasa hangat loh. Yes. Sangat happy syutingnya, environmentnya happy, luar biasa banget. Makasih banget Mas Arfan udah mendampingi di lokasi, best banget lokasinya. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Kita foto lagi dengan jajaran cast dan filmmaker yang di belakang boleh berdiri. Oke, terima kasih jajaran cast dan filmmaker. Film ini bisa menggambarkan sebuah situasi budaya Sulawesi Selatan. Banyak hal baru yang bisa kita belajar. Mas Arfan sebagai sutradara debut ya, he did a great job. Begitu dengar ada bahasa-bahasa Makassar, kita otomatis jadi ikutin gitu, jadi belajar kan. Itu yang bikin seru sih. Masalah waktu ini Ji. Oh, jadi orang Makassar ya? Film ini sangat menyegarkan betapa perjodohan, mencari jodoh itu menjadi sesuatu yang sangat menantang gitu ya bagi saudara-saudara kita di Sulawesi gitu atau di Makassar. Kalau kalian kangen dengan komedi Star Vision, kalian harus nonton Jodoh 3 Bujang ini segera. Dan kalau kalian masih bujang ya, tunggu semesta akan mempertemukan dengan jodoh kalian. Wah, bikin kita excited banget pengen tahu si tokoh akan melakukan apa. Perjuangan Fadli itu sangat-sangat berkesan untuk si karakter ini. Endingnya saya suka banget endingnya. Komedinya fresh, romansnya bagus. Dramanya dapet banget, lu sebagai penonton pasti akan terbawa suasananya. Ini film lengkap banget, ada lucunya, ada harunya, ada romansnya. Jadi kayak fresh untuk ditonton di masa-masa ini sih. Yang lucu sih pas Nura gombalin si Jordi ya, menurut gue kayak bisa gombal juga nih bocah. Cuman di sini kalian bisa nonton orang nikah bertiga tapi difilmin. Lucunya minta ampun. Favorit Musdalifah Basri. Musdalifah Basri mencuri sekali. Gak
nggak cuman sekedar teman-teman yang ada di Makassar dan sekitarnya aja yang akan relate, semua orang yang sedang mencari jodohnya akan relate. Masalah waktu sih ini. Gue sih sepanjang nonton ngakak banget sih, meskipun jokes Makassar tapi gue masih bisa get banget. Gue kasihan sih sepanjang film lihat Jordi, kapan ya dia bakal ketemu jodohnya. Iya, asik banget ya. Tante Jutmini, Om Wendy semuanya. Kalau aku sih yang diingat yang waktu di kafe. Iya, itu tuh kayak wah momen banget. Gemes, soalnya aku gemes nontonnya sih. Oh, tim Riva. Tim Riva dong, aku sebagai wanita harus seperti Riva. Cocok banget buat ditonton sama semua kalangan umur juga. Suka banget soalnya ngeliat perjuangan cintanya tuh kayaknya bisa segitunya gitu. Jadi kalau udah ada waktunya pasti ada jodohnya. Jodoh nggak kemana. Dan true story, jadi kayak berasa banget perjuangannya. Keren banget. Makasih. Karena saya orang Makassar, jadi kayak nostalgia gitu dengan keadaannya di situ. Pemerannya juga aktingnya bagus-bagus, logatnya pun juga saya pikir tuh orang Makassar semua, ternyata enggak. Scene favorit yang mana ya? Oh iya, si Riva sama mbaknya lucu. Sama itu yang dijodohkan sama Tante Ina. Menyenangkan sekali. Banget, hangat kes-kesnya gue suka. Iya lagi. Dan kita di sana relate banget ya sama Musdalifahnya tuh. Filmnya seru banget, chemistry semua pemainnya dapat, komedinya juga dapat. Iya, komedinya lucu, unik, cocok banget buat kalian. Jodoh 3 Bujang. Masalah waktu ini. Selamat datang di gala premier film Jodoh 3 Bujang. Persembahan terbaru dari Star Vision dan juga Netflix. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya mensupport film ini, yaitu ada Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Mas Giring Ganesha. Terima kasih bersama istri, terima kasih sudah selalu mensupport karya-karya sineas-sineas Indonesia. Dan tanpa berlama lagi kita akan undang, inilah dia dari produser untuk film Jodoh 3 Bujang, Bapak Mitu Nisar. Produser eksekutif Cuti Haljihadi. Sutradara sekaligus penulis naskah Arfan Sabra. Kita undang jajaran penulis naskah untuk film Jodoh 3 Bujang, Erwin Wu dan Alwi Shihab. Penata musik Haryo Pati. Editor Kesa David. Sekali lagi untuk seluruh tamu undangan berikan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah dia jajaran cast dan filmmaker dari film Jodoh 3 Bujang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di gala premier yang sangat spesial ini. Di sini siapa yang masih jomblo? Jomblo. Mana lagi? Saya doain insya Allah habis nonton film ini semoga dapat jodoh. Amin. Kalau nggak salah by research ya 61% masih pada jomblo. Jadi semoga 61% penduduk Indonesia itu setelah nonton film Jodoh 3 Bujang bisa dapat jodoh. Amin. Semoga teman-teman semua, Bapak Ibu yang ada di sini terhibur dan juga bisa mendapatkan sesuatu makna dari film Jodoh 3 Bujang ini. Kami persembahkan film ini, film berlatar belakang Bugis, dan semoga ini bisa menjadi tontonan yang segar buat kalian semua. Semoga terhibur sama filmnya dan semoga kalian bisa share dan bisa kabarin kalian tim siapa nih, tim Nisa apa tim Riva gitu kan. Film ini sudah membuat saya bertemu dengan keluarga baru. Tepuk tangan buat keluarga baru saya yang ada di depan sini. Dan semoga film Jodoh 3 Bujang bisa menemukan penontonnya seperti saya menemukan keluarga baru yang ada di sini. Terakhir mewakili segenap jajaran cast yang diberikan oleh Musdalifah Basri. Spesial artis Indonesia berlatar belakang Makassar. Ada yang mau disampaikan dari Musdalifah mewakili segenap jajaran cast? Silakan. Ini pertama kali saya ikut gala premier teman-teman. Ini pertama kali saya ada berdiri di depan jajaran cast-cast begini. Semoga Pak Parwes bisa kali ya Pak ya. Kedepannya ya Pak ya. Apa kayak gitu Pak ya. Ya, semoga film Jodoh 3 Bujang bisa melebihi 3M penonton. Amin.
ke pantai pakai bikini. Menunggu waktu Ji ini. Terima kasih. Ini sangat emosional banget hari ini karena ini debut pertama juga. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir, terutama ibu saya. Selalu support. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Papa Arwes dan Star Vision yang mempercayakan saya untuk mendirect film Jodoh Tiga Bujang ini yang sangat luar biasa ceritanya. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih semua telah datang, Pak Wamen juga terima kasih sudah bersedia menyempatkan waktu untuk menonton karya ini. Semoga bisa memberi warna baru. Makasih. Jodoh Tiga Bujang, waktu ini. Perjalanan yang sangat menyenangkan untuk dilihat, tapi juga banyak pesannya. Aku tim Riva sih, Nisa nyebelin banget. Aku tim Fadli. Filmnya sangat-sangat menghibur, jadi kalian harus nonton di bioskop. Lucu sekali, semua pemainnya lucu-lucu Ji. Perjuangan cinta yang begitu besar gitu, dan berani untuk bisa mengungkapkan itu yang paling mengharukan. Tim Riva lah. Riva lah. Itu tim Nisa. Iya si Nisa tiba-tiba udahlah. Parah, rekomen banget. Reybong, logat Makassarnya mantap. Gura Dato juga cantik sekali di sana. Gemas sekali. Aku tim Reybong sama Eca aja deh. Iya, aku juga tim Reybong sama Eca. Keluarganya tuh erat banget. Terus ternyata seberjuang apapun intinya kita nggak tahu jodoh kita siapa. Seru banget. Ada sedihnya, ada lucunya, ada curhatnya ya. Betul. Yang belum dapat jodohnya bisa terinspirasi dan juga bisa cepet dapat jodoh. Siapa tahu dapat di bioskop ketika nonton Jodoh Tiga Bujang. Bener banget. Kehidupan keluarga di Makassar ya, menghibur, edukatif, alhamdulillah ya bagus. Drama keluarga yang luar biasa, harus nonton Tiga Bujang ini karena siapa tahu abis itu langsung dapet jodohnya. Adegan lucunya Fadli kenal sama cewek di dating aplikasi. Filmnya kental banget ya, adat Makassarnya, jadi pengen cari orang Makassar. Ceritanya sangat heartwarming dan heart touching. Logat Makassarnya sangat menular Ji. Bisa Ji nonton film ini Ji. Masalah waktu aja ini Ji. Harusnya ini salah satu film yang akan mengguncang bulan ini sih harusnya. Banyak pelajaran yang bisa gue dapet sih. Kayak jangan pernah kita buang-buang waktu dengan ketakutan. Sebagai orang Jepang ya, nonton ini bisa belajar budaya Indonesia dan banyak pemandangan-pemandangan indah dari kota Makassar dan sekitarnya, dan ada keindahannya dari suku Bugis. Wajib nonton. Ketika Fadli itu berjuang untuk nyari jodohnya di waktu yang terbatas itu lucu banget sih, dan scene gongnya juga klimaksnya dapat banget. Filmnya relate banget ya, nyentuh hati banget sih, dan kayaknya emang kalau udah kepepet sama waktu tuh kita semua bisa ngelakuin apa aja. Buat laki-laki yang masih ragu, dia harus perjuangin yang mana, mungkin ada pilihan juga, bisa dapetin keputusannya di film ini. Kita dibuat tertawa, sedih, senang, campur aduk lah pokoknya film ini. Semua pesan-pesan dari filmnya sampai sama yang nonton, pokoknya ini harus ditonton sih film ini. Masalah waktu Ji ini. Filmnya seru banget. Aku nggak merasa bosan sama sekali karena menurut aku sangat interesting. Banyak banget komedinya dan seru banget, jadi penonton tuh nggak dibuat bosen gitu selama nonton. Jujur aku ikut baper karena filmnya lucu banget. Dan kebetulan gue background gue adalah suku dari Bugis, gue tuh nikmatin banget tentang uang panai. Sub-sub ceritanya tuh semuanya tuh bagus banget. Perjuangan Fadli menurut aku sangat keras. Aku sampai ngerasa ternyata ada orang yang seperti itu perjuangannya. Film ini menurut aku sih film yang lengkap. Semuanya ada di sini, tentang perjuangan juga, tapi dapat komedinya, jadi fun to watch gitu. Alhamdulillah tadi kita habis menyaksikan gimana keseruannya di show pertama sebelum ini. Sangat ramai sekali dan banyak sekali tuh jomblo-jomblo yang pada teriak-teriak ya. Semoga setelah nonton film ini mendapat jodohnya. Amin. Saya doakan. Malam ini saya merasa bangga dan senang
sudah diajak oleh Pak Parwes untuk tergabung dalam proyek ini. Buat Pak Mintu juga, buat kami ini sebuah proyek yang sangat membanggakan. Kami senang ada di dalamnya. Kami juga melihat respon-respon yang positif dari teman-teman semua. Semoga semua juga terhibur dan mendapatkan sesuatu dari film ini. Terima kasih banyak kepada semua keluarga saya yang ada di sini, keluarga baru saya. Semoga film ini menjadi warna baru dalam perfilman Indonesia. Film ini tuh lebih dari cuman sekedar karya gitu. Dari awal terpilih menjadi Fadli, dipertemukan sama dua bujang yang lain, sama mama, bapak, dan teman-teman cast dan kru yang lain. Rasanya tuh kayak ketemu keluarga yang baru. Apapun responnya nanti setelah nonton, tapi yang penting kalian akan menonton orang-orang yang tulus untuk karyanya di sini. Selamat menonton semuanya. Terima kasih. Jalan-jalan ke Melaka. Jangan. Lampunya kakak. Jodoh 3 bujang, masalah waktu ini. Oke, terima kasih. Finally, malam ini adalah gala premier film Jodoh 3 Bujang. Yang datang itu rame banget, ketawa terbahak-bahak. Ada yang nangis tapi nggak sadar kalau dia nangis. Gak sabar banget Jodoh 3 Bujang ketemu sama penonton-penontonnya yang ada di seluruh Indonesia. Jadi nggak cuman lucu, nggak cuman bikin kita ngakak, nggak cuman bikin kita sedih juga. Tapi menurut gue message di balik film ini tuh deep banget. Dari jajaran filmmaker sampai jajaran cast, kami semua happy dan happy banget. Semoga energi baik ini sampai nanti di tanggal 26. Tadi Studio 1 rame banget, teman-teman semua ketawa ya. Kocak juga. Dan kebetulan kita cast Jodoh 3 Bujang nih mau tour kota. Jadi jangan lupa juga ramein kota-kota selanjutnya. Aku happy banget ngelihat ternyata antusiasmenya positif banget. Semoga tanggal 26 Juni nanti teman-teman semuanya bisa nonton di seluruh bioskop kesayangan kalian. Kayaknya aku seneng banget karena orang-orang tuh antusias banget untuk premier hari ini. Beyond expectations ya. Lucunya dapet, dramanya dapet, romantisnya dapet, rasa kekeluargaan juga dapet banget. Senang sih melihat respon penonton, kebahagiaan penonton, tertawa bareng kita, tepuk tangan, ada yang nangis. Sangat senang melihat bagaimana film ini kemudian ketemu dengan penonton pertamanya. Saksikan film Jodoh 3 Bujang. Jodoh 3 Bujang 26 Juni 2025 di seluruh bioskop di Indonesia.